Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kita, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbing kita ke dalam jalan yang benar, tetap ada di jalan agama Islam, selalu menjaga keimanan kita dengan terus-menerus melakukan kebaikan dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memberitahukan kita, wahai orang-orang yang beriman, kita bersyukur sebagai orang yang percaya dan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, wahai orang yang beriman kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah, ucapkanlah, sampaikanlah segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yuslih lakum a'malakum, maka dengan ucapan yang baik, dengan menyampaikan perkataan yang sesuai pada tempatnya, maka itu akan memperbaiki perbuatan kita, keadaan kita, pekerjaan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan sebab perkataan baik itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, wa kafa bil mar'i kadziban ayyaqulu kullu ma sami'a, maka cukuplah seorang itu dikatakan sebagai seorang yang pembohong, dia menyampaikan setiap perkataan dan pernyataan yang dia dengar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkataan dan pernyataan ucapan kita adalah itulah diri kita. Sungguh dengan ucapan yang baik akan menyelamatkan kita. Baiknya seseorang dilihat dari apa yang sudah diucapkannya. Wa khairul mar'i wa khairul mar'u ba'da wa kun hadits hasanan lima wa'a, maka jadilah kita sebagai orang yang terbaik ditunjukkan dengan apa yang kita ucapkan setelahnya. Dan marilah kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik dengan menyampaikan sesuatu ucapan yang baik terhadap orang siapapun di hadapan kita, tanpa membedakan status, tanpa membedakan kedudukan, bahwa semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat sungguh banyak kehidupan kita di dunia ini hancur karena ucapan yang tidak pada tempatnya. Sungguh banyak jabatan kita hilang karena ucapan dan perkataan yang tidak sesuai tempatnya. Maka sungguh banyak kita tidak mendapatkan berkah dari kedua orang tua kita karena kita tidak memiliki tata krama sopan santun dalam berucap dan berkata. Di dalam Al-Quran menyampaikan wa qulu qawlan karimah, katakanlah, ucapkanlah perkataan yang mulia lagi baik di hadapan kedua orang tuamu, sebagai bentuk kita memuliakan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bisa mendapatkan kesuksesan dan kebaikan dalam hidupnya hanya dengan kemampuan mereka, dengan kebaikan dari ucapan yang selalu dijaga dimanapun dia berada. Sesungguhnya manusia itu akan terlihat mulia dengan ucapannya, dan manusia itu akan terlihat menjadi buruk dan tidak baik
dengan ucapan-ucapannya. Untuk itulah marilah kita senantiasa menjaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita itu menyakiti hati orang. Bahaya ketika orang tersakiti hatinya, itu adalah kezaliman. Itu adalah neraka untuk kita di dunia dan di akhirat, di mana Allah akan menerima doa setiap orang yang terzalimi, baik dari ucapan kita ataupun karena perilaku dan perbuatan kita. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sebaik-baik orang Islam adalah orang yang mampu menjaga kebaikan dirinya, menjaga keselamatan saudaranya dari perbuatannya dan dari ucapan-ucapannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, sebagaimana Allah menyampaikan wa hudu ila thayyibi minal qawli wa hudu ila siratil mustaqim. Sungguh Allah akan menunjuki jalan, menunjukkan kebaikan, menjadikan kebaikan untuk setiap orang dengan bagian dari apa yang dia ucapkan. Dan sungguh Allah menjadikan dia itu petunjuk jalan yang benar dalam hidupnya hanya dengan perkataan-perkataan yang baik. Marilah kita mengawali kebaikan kita dengan perkataan kita yang baik, karena setiap ucapan yang baik akan kembali terhadap orang yang mengucapkannya. Maka sebaliknya, ketika kita mengucapkan keburukan akan kembali kepada diri kita. Maka untuk itulah mari kita menjaga ucapan kita, mari kita menjaga lidah kita, mari kita menjaga lisan kita untuk selalu baik di hadapan keluarga kita, untuk baik di hadapan semua orang, tentu dengan perkataan yang baik, tentu dengan perkataan yang sesuai pada tempatnya. Wa qulu linnasi husna, katanya di dalam Al-Qur'an, dan katakanlah yang baik untuk setiap manusia. Maka untuk itulah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya, terutama terhadap keluarga kita, terhadap anak dan istri kita, apalagi seorang ibu atau seorang bapak ketika mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap anaknya, maka secara otomatis itu adalah doa keburukan untuk anaknya. Ketika seorang tua mengucapkan yang baik untuk anaknya, maka alhamdulillah itu sebagai doa kebaikan, keberkahan untuk kehidupan anak-anaknya di masa depan. Maka itulah bagian dari perintah Allah memberikan kita, mengajarkan kita untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita, supaya setiap kita memanggil namanya adalah doa untuk dirinya. Maka untuk itulah kita koreksi diri kita ubah diri kita, keburukan kita. Mulailah kita berkata yang baik kepada anak-anak kita, kepada istri kita, terutama kepada kedua orang tua kita.